Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kekuatan kepada kita sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul kembali untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi. Salat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan satu-satunya uswah teladan bagi kita sebagai seorang pencari ilmu sejati. Baiklah para hadirin pemirsa dimanapun Anda berada. Seperti biasa pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu kitab Safinatun Najah, yang mana pada kesempatan kali ini kita sudah sampai pada bab atau pada penjelasan, pada kajian yang akan menjelaskan tentang syarat-syarat berjamaah, syarat-syarat berjamaah atau syarat-syarat menjadi makmum. Di mana kemarin kita sudah sempat membahas tentang kewajiban seorang imam atau sholat di mana seorang imam itu wajib niat imam. Karena kalau imam itu pada hakikatnya itu kan tidak wajib niat menjadi seorang imam, hanya kalau dia ingin mendapatkan pahalanya berjamaah maka ia perlu niat menjadi imam. Berbeda dengan makmum. Kalau makmum itu punya kewajiban untuk menjadi makmum. Nah, sekarang kita akan membahas tentang syarat-syaratnya menjadi makmum. Baik, sebelum kita bacakan redaksi dari kitab Safinatun Najah, baiknya kita buka kajian pada pertemuan kali ini dengan bacaan suratul Fatihah, dengan harapan agar apa yang kita pelajari pada pertemuan kali ini dijadikan sebagai ilmu yang barokah dan manfaat dunia akhirat. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah wa khususan lil muallif hadzal kitab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku ana fasal swiji, syurutul qudwati utawi pira-pira syarate anut utawa jadi makmum iku ahada asyara ana 11. Yang pertama, nyatane Allah ya'lama yen to ora ngerti sapa makmum butlana sholati imamihi maring batale sholate imame makmum bihadasin sebab hadas au ghairihi utawa liyane hadas. Yang nomor 2, wa alla ya'taqida yen to orang yakin utawa nekotake sapa makmum wujuba qadha ing wajibe ngodha ini salat alaihi ing atase imam. Wa alla ya'taqida yen to ora nekotake sapa makmum wujuba qadha ing wajibe qadha salat alaihi ing atase imam. Wala yakuna, yang nomor 3, wala yakuna lan yen to ora ana sapa makmum iku sapa imam iku makmuman. Wala yakuna lan yen to ora ana sapa imam iku makmuman dadi makmum. Wala ummiyan lan ora ana sapa imam iku wong kang bodho. Yang nomor 5, wala yataqaddama yen to ora dinine sapa makmum alaihi ngatasi imam fil mauqifi ing dalem nggon ngadege utawa nggon menenge imam. Yang nomor 6, wa ayya'lama yen to ngerti sapa makmum intiqolati imamihi maring ngolah ngalene imam. Yang nomor 7, wa yajtami'a yen to kumpul sapa imam lan makmum fi masjidin ing dalam masjid siji au fi thalathi mi'ati dhira'in
utawa tetap ing dalam 300 zira takriban saking arah peparke. Wa ayyan wiya lan yen to niat sapa makmum al-qudwata maring anut al-qudwata ing niat anut awil jamaata utawa niat berjamaah. Itu adalah syarat nomor 8. Yang nomor 9 adalah wa ayyatawafaqa yen to nucuki apa nazmu sholatihima aturane aturane sholate imam lan makmum. Jadi harus sama sholatnya imam dan makmum, aturan sholatnya imam dan makmum. Yang nomor 10 wa alla yukhalifahu yen to ora nulayani sapa makmum ing imam fi sunnatin ing dalam penggawean sunnah fahishatil mukhtalifati kang banget bedane fi sunnatin fahishatil mukhalifati. Sekali lagi wa alla yukhalifahu yen to ora nulayani sapa makmum ing imam fi sunnatin ing dalam penggawean sunat fahishatal mukhalafati kelawan bangete beda. Yang terakhir wa ayutabi'ahu fa'ala yufa'ilu yutabi'ahu yang to ngenut mbureni sapa makmum ing imam. Artinya tidak boleh mendahului, selesaikan dulu imamnya baru makmum mengikuti. Baik, itu semua adalah redaksi kitab Safinatun Najah yang akan coba kita baca dan akan kita rinci satu persatu dalam pertemuan kali ini. Jadi dari sini, dari apa yang sudah kita ketahui bahwasanya syaratnya menjadi makmum atau syarat berjamaah kita sebagai seorang makmum itu minimal ada 11. Yang pertama itu adalah al-laya'lama butlana sholati imamihi. Yang pertama, sebagai seorang makmum itu tidak boleh tahu akan batalnya imamnya makmum. Jadi apabila kita bermakmum kepada orang yang menurut kita itu dia batal sholatnya, dalam arti misal kita bermakmum kepada orang yang bermadzhab Hanafi, di mana mazhab Hanafi kita sebagai seorang Syafi'i bermakmum kepada orang yang bermadzhab Hanafi, yang mana mazhab Hanafi itu tidak membatalkan wudhu dengan menyentuh farji, tapi bagi orang Syafi'i kan batal. Nah, kita tahu, sepertinya tadi itu imamnya itu sudah pegang kemaluannya atau dia melakukan hal yang membatalkan wudhu sementara menurut imam kita itu tidak. Nah, itu tidak sah. Atau imam kita pernah berjalan dengan imam, kemudian imamnya bersalaman dengan wanita yang lain jenis bukan muhrimnya, kan berarti batal wudhunya. Tiba-tiba kita tidak melihat dia itu sedang mengambil wudhu, dia tiba-tiba ngimami, entah itu karena lupa atau apa, maka kita sebagai makmum tidak boleh ikut imam yang seperti itu. Tidak boleh ikut imam yang seperti itu. Jadi seorang makmum itu harus yakin bahwasanya imamnya itu tidak sholatnya itu tidak mungkin batal, baik itu disebabkan karena hadas ataupun yang lainnya. Yang lainnya seperti tadi sebab hadas ataupun yang lainnya, baik karena menyentuh perempuan ataupun yang lainnya. Terus kemudian yang nomor 2 itu adalah wala yatakita wujuba qadaiha alaihi. Jadi sebagai seorang makmum tidak boleh punya keyakinan akan wajib qadoknya akan kewajiban qadoknya imam. Seperti kita bermakmum kepada orang yang melaksanakan sholat dengan cara bertayamum karena dinginnya suhu. Itu kan orang yang melaksanakan sholat
dengan cara mengambil dengan cara bertayamum, tapi itu hanya dikarenakan bukan karena tidak adanya air, bukan, tapi dikarenakan kondisi dingin, jadi tidak mungkin dia menggunakan air, maka tidak apa-apa kita bertayamum, kita bertayamum kemudian melaksanakan sholat. Cuman kan nanti ketika kondisinya sudah normal dia akan wajib qadha. Nah, kita sebagai seorang makmum tidak boleh bermakmum kepada orang yang melaksanakan sholat dalam kondisi seperti itu. Jadi kepada orang yang melaksanakan sholat yang kondisi imamnya itu tidak sanggup menahan rasa dingin. Jadi dia melaksanakan tayamum untuk bisa melaksanakan sholat, kita tidak boleh ikut. Karena imam yang seperti itu wajib mengqadha sholatnya, wajib mengqadha sholatnya. Atau kita bermakmum kepada orang yang faqidut thahurain. Jadi bermakmum kepada orang yang memang sudah tidak mungkin bisa suci. Faqidut thahurain. Itu namanya orang yang faqidut thahurain. Jadi kita tidak boleh bermakmum kepada orang, kita tidak boleh sebagai seorang makmum tidak boleh berimam, tidak boleh memiliki keyakinan akan wajibnya seorang imam mengqadha sholatnya. Itu yang nomor 2. Yang nomor 3, wa la yakuna makmuman, dan kita tidak boleh bermakmum kepada imam yang sedang menjadi makmum. Misal kita datang Allahu Akbar, ada satu orang, kemudian kita datang Allahu Akbar, kita bermakmum kepada orang yang pertama. Nah, datang orang yang ketiga, maka orang yang ketiga itu harus bermakmum kepada orang yang pertama. Jangan bermakmum kepada orang yang kedua, karena orang yang kedua itu posisinya sedang bermakmum kepada orang yang pertama. Itu yang dimaksud, kita tidak boleh bermakmum kepada orang yang sedang menjadi makmum. Terus kemudian yang nomor 4 itu adalah wala ummiyan. Jadi kita tidak boleh bermakmum kepada orang yang bodoh, tidak tahu tajwid, tidak bisa membaca Al-Qur'an. Cuman Fatihahnya juga banyak salahnya, itu tidak boleh. Berbeda orang yang bodoh bermakmum kepada orang yang bodoh. Itu tidak apa-apa dengan catatan kebodohan dalam bacaannya itu sama. Misal waladhdallin itu dibaca walalolin, kemudian makmumnya juga sama bacanya kayak gitu dan sama-sama tidak tahu, itu masih dianggap sah. Jadi tidak bolehnya itu apabila kita yang tahu bermakmum kepada orang yang bodoh. Minimal sebagai seorang imam itu syaratnya benar-benar tahu dalam bacaan, tajwidnya benar, alhamdulillahnya benar, semuanya tahu, rukunnya sholat tahu, itu baru pantas dijadikan imam. Jadi jangan asal-asalan kita bermakmum itu. Terus yang nomor 5, wa alla yataqaddama alaihi fil mauqifi, maka kita tidak sebagai seorang makmum tidak boleh mendahului imam di tempat berdirinya. Ail makan alladzi waqafa alaihi, atau di tempat pijakannya. Nah, kalau posisi berdiri fil mauqifi berarti yang dijadikan pijakan itu adalah tumit daripada imam. Jadi tumitnya makmum tidak boleh melebihi tumitnya imam. Kalau urusan gerijinya makmum misal lebih panjang daripada posisi kakinya imam, itu tidak masalah. Yang penting al-mauqif, dari tempat pijakan imam. Kalau misal imamnya itu butuh sesuatu untuk menyangga dirinya, maka kita tidak boleh misal butuh penyangga dirinya, kita tidak boleh melebihi dari tempat pijakan atau tempat yang dijadikan tumpuan pijakan bagi seorang imam. Gampangnya kalau dalam posisi berdiri yang dijadikan pijakan oleh imam itu kan tumit. Nah, maka tumit makmum itu tidak boleh melebihi dari tumitnya imam. Jadi gini posisinya kaki. Kalau jerijinya itu lebih panjang itu tidak masalah. Yang penting tidak boleh melebihi dalam posisi tempat pijakan seorang imam.
Terus kemudian apabila kalau sholatnya itu di dalam keadaan dalam kondisi yang gelap gulita, walau syakka hal huwa muqaddimun amla ka'ankana fi dzulmatin suhat sholatuhu mutlaqan. Tapi kalau posisinya itu kita sholat dalam kondisi gelap dan kita tidak sadar apakah kita ragu apakah mendahului imam atau tidak, itu tidak masalah, sah masih sholatnya. Yang penting kita punya dzon kalau kita tidak mendahului imam. Kemudian yang nomor 6 wa ya'lama intiqalati imami. Jadi sebagai seorang makmum itu kita harus tahu syarat yang nomor 6 itu adalah kita harus tahu proses perpindahan imam. Baik dari berdiri ke ruku, dari ruku ke i'tidal itu harus tahu. Boleh tahu dari mana? Baik itu melihat shaf yang terakhir ataupun mendengarkan suaranya imam ataupun mendengarkan suaranya muballigh. Nah, muballigh ini biasanya akan ada apabila posisinya itu jamaah sangat besar di Masjidil Haram. Biasanya itu kan ada sami Allahu liman hamidah, itu dari imam, mubalighnya Rabbana walakal hamd. Nah, itu boleh. Kita itu masih. Yang penting catatannya syarat yang ke-6 itu adalah kita harus tahu proses perpindahan imam seorang imam. Dan yang ke-7 itu adalah wa yajtami'a fi masjidin. Jadi antara imam dan makmum itu harus berkumpul dalam satu masjid. Di dalam satu masjid. Catatannya bagaimana? Jadi seandainya imam itu batal, ada kemungkinan kita bisa melakukan perjalanan langsung menuju imam, walaupun itu lewat proses idbarul kiblah atau membelakangi kiblat. Itu kalau di dalam masjid. Jadi tidak boleh di dalam dua masjid, imamnya di masjid A, kemudian makmumnya ada di masjid B, itu tidak sah sholatnya. Au fi thalathi mi'ati dhira'in takriban, atau tidak jauh dari sekitar 300 dhira'. Jadi jarak antara imam dan makmum itu tidak boleh terlalu jauh, sekitar 300 dhira'. 1 dhira' itu sekitar 40 cm. Berarti kalau 300 dhira' itu sekitar 1400 cm. Jadi tidak boleh melebihi itu. Kalau melebihi itu imam ada di depan, makmum ada di belakang sendiri tanpa ada robek shaf atau tanpa ada penghubung shaf, enggak. Langsung imam satu, makmumnya satunya lagi ada di belakang. Itu tidak, jaraknya itu yang paling, kalau cuma jarak 1 meter itu tidak apa-apa. Cuman keutamaan berjamaahnya itu kurang. Jadi kalau cuma 2 orang, ya seperti tadi, lihat tumitnya di sini ya sini. Itu yang utama. Kalau cuma 2 orang berdekatan, berimam, makmum. Tidak boleh imam belakang. Itu keutamaan berjamaahnya kurang. Itu. Terus yang ke-8 wa ayyan ya al-qudwata awil jama'ata. Kemudian sebagai seorang makmum kita harus niat menjadi makmum. Harus, itu syaratnya makmum itu harus niat menjadi makmum atau niat berjamaah. Itu. Terus yang ke-9 wa yatawaffaqana musholatihima. Kemudian yang ke-9 itu adalah harus sama aturan pelaksanaan sholatnya imam dan makmum. Itu harus sama. Sholat zuhur dengan sholat isya, apabila sholatnya itu tidak sama, maka itu tidak sah. Seperti imam sholat jenazah, makmum sholat wajib, itu tidak sah karena aturannya tidak sama. Kalau sholat jenazah kan tidak pakai ruku, sementara sholat wajib itu yang tidak boleh. Kalau masalah hitungan itu tidak masalah. Sholat subuh bermakmum kepada sholat maghrib itu tidak apa-apa. Misal subuhnya konduan itu tidak apa-apa, tidak masalah. Lalu bagaimana proses ini untuk sholat yang ketinggalan? Jadi misal
imamnya sholat maghrib. Kalau misal imamnya sholat isya, makmumnya sholat maghrib, bermakmum kepada imam yang sholat isya itu tidak apa-apa. Setelah dapat 3 rakaat berarti tunggu imam sampai selesai, setelah salam bersama-sama. Seperti itu prosesnya. Kalau masalah jumlah tidak apa-apa. Yang penting aturan mainnya itu sama. Aturan main pelaksanaan sholatnya itu sama. Terus yang ke-10 wa la yukhalifu fi sunnatin fahishatal mukhalafati. Jadi tidak boleh berbeda antara imam dan makmum dalam proses pelaksanaan sunnahnya sholat dengan perbedaan yang sangat jauh. Seperti sujud tilawah. Jadi kalau imam sujud tilawah, kalau imam melaksanakan sujud tilawah, maka makmum itu wajib mengikuti imam yang melaksanakan sujud tilawah. Kalau imam tidak melaksanakan, maka makmum tidak boleh melaksanakan sujud tilawah. Karena berbedanya karena sujud tilawah kan sunnah. Jadi sujud tilawah itu adalah sujud yang dilaksanakan karena seorang imam itu sedang membaca ayat sajadah seperti wasjud waqtarib. Jadi kalau balik ketika membaca wasjud waqtarib, tiba-tiba imam itu sujud, itu namanya sujud tilawah. Maka makmum itu harus ikut. Karena apabila tidak ikut, makmum itu batal karena berbeda dengan imam dalam urusan pelaksanaan sunnah yang sangat perbedaannya. Berbeda dengan sujud sahwi. Kalau sujud sahwi itu kalau sujud sahwi tajibu fihi al-muwafaqatu fi'lan latarkan. Kalau sujud sahwi kita tidak boleh berbeda dengan imam. Kalau imam melaksanakan, kita wajib melaksanakan. Kalau imam tidak melaksanakan, maka kita boleh melaksanakan. Jadi tidak boleh berbeda ketika imam melaksanakan sujud sahwi, maka makmum wajib ikut. Kalau sujud tilawah, makmum itu wajib ikut apabila imam melaksanakan. Apabila imam meninggalkan, makmum juga wajib meninggalkan. Kalau sujud sahwi, apabila imam mengerjakan, maka makmum wajib ikut mengerjakan. Cuman tidak wajib ketika kalau imam tidak mengerjakan, makmum tetap sunnah mengerjakan. Kalau tasyahud awal itu apabila imam meninggalkan, maka makmum wajib juga meninggalkan. Tapi apabila imam melakukan, makmum tetap tidak wajib melakukan. Kalau kunut wa amal kunutu fala tajibu al muwafaqatu fihi la fi'lan wala tarkan. Kalau kunut itu sama-sama. Kalau imam mengerjakan, makmum tidak mengerjakan, itu tidak masalah. Begitu juga sebaliknya, imam tidak mengerjakan, makmum mengerjakan, itu tidak masalah. Dengan catatan dia yakin akan bisa mengikuti sujudnya imam. Itu. Jadi syarat yang nomor 10, sebagai seorang makmum itu tidak boleh berbeda dengan imamnya dalam urusan pelaksanaan sunnah yang sangat. Yang terakhir wa ayyutabi'ahu. Jadi harus mengikuti proses pergerakan imam. Artinya tidak boleh mendahului kan tadi. Jadi harus mengikuti setelah imam baru makmum, setelah imam baru makmum. Jadi tidak boleh bersama-sama. Tapi di sini masih ada kapan yang dibolehkan hukum dari bersama-samanya imam dengan makmum itu ada 5. Di sini jadi hukum bolehnya bersama-samanya makmum dan imam, hukumnya bersama-sama imam dan makmum dalam pelaksanaan sholat itu ada 5. Yang pertama haram dan membatalkan. Jadi pertama hukumnya itu haram dan membatalkan. Yaitu bersama-samanya makmum dalam pelaksanaan takbiratul ihram.
Terus yang kedua itu adalah sunat bersama-samanya makmum dalam prosesi imam. Terus kemudian makruh, kemudian hukumnya makruh, yaitu ketika dalam melaksanakan salam. Dan yang terakhir itu adalah mubah. Mubah yaitu yang mubah itu adalah semua yang selain disebutkan di atas. Dan yang terakhir itu adalah wajib fima lau lam yaqra al-Fatihah ma'al imam lam yujibah. Jadi apabila makmum itu tidak bisa membaca Fatihah kecuali mengikuti imam, itu hukumnya wajib mengikuti bersama-sama, membaca Al-Fatihah bersama-sama dengan imam. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini terkait dengan syarat-syarat menjadi makmum. Semoga dengan pengetahuan ini pelaksanaan sholat berjamaah kita bisa berjalan dengan baik sesuai dengan anjuran agama. Kita akhiri pertemuan kali ini dengan bacaan suratil Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.